Salam pemirsa, jumpa lagi dengan Mata Ketiga. Orang-orang mengatakan Jepang adalah sebuah negara yang misterius, bahkan terkesan aneh. Di negara ini selalu ada saja peristiwa yang tak terduga. Hari ini Mata Ketiga akan mengupas sejenak beberapa kisah nyata tentang peristiwa gaib yang berhubungan dengan tram di negara ini. Kita tahu, tram telah menjadi alat transportasi utama masyarakat Jepang sejak dulu. Namun banyak kisah dan kecelakaan yang menyelimuti tram ini, di antaranya beberapa peristiwa misterius yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. 1 Agustus 2010 pukul 10.48, Prefektur Ishikawa, Jepang. Kisah nyata pertama yang akan diceritakan Mata Ketiga ini terjadi di Prefektur Ishikawa, Jepang. Pada tanggal 1 Agustus 2010 pukul 10.48 waktu setempat, sebuah kereta ekspres dari Nagoya ke kota Toyama mengalami kecelakaan saat melewati stasiun Nonoichi, Prefektur Ishikawa, Jepang. Karena stasiun Nonoichi adalah stasiun kecil, kereta ini awalnya hanya melintas di sini dan tidak akan berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Jadi kereta melaju dengan kecepatan normal melewati stasiun kecil ini. Saat itu kereta melaju dengan kecepatan 130 km per jam dengan 150 penumpang. Namun saat kereta berada 200 meter dari stasiun kecil ini, kondektur kereta tiba-tiba melihat seseorang berdiri di jalur rel kereta api dekat stasiun, sehingga kondektur segera mengerem dan membunyikan sirine. Akan tetapi karena kereta sedang melaju dengan kecepatan tinggi pada saat itu, sehingga insiden yang tak diharapkan pun terjadi. Sosok orang yang tak dikenal itu seketika ditabrak dan terhempas sejauh lebih dari 120 meter sebelum kereta itu berhenti. Melihat ada kecelakaan, kondektur segera menghubungi kantor polisi setempat. Tak lama kemudian polisi pun tiba di TKP. Tetapi anehnya tidak ditemukan apapun di lokasi kejadian. Tak ada mayat, tidak ada percikan darah, bahkan tidak ada jejak jaringan manusia apapun. Saat itu ada yang menduga jangan-jangan pandangan kondektur kereta api kabur dan keliru melihat sesuatu. Namun kondektur itu bersikeras bahwa dia tidak salah melihat. Dia juga mendengar benturan keras ketika korban ditabrak. Dan memang tidak hanya kondektur kereta yang mendengar suara tabrakan pada saat itu. Para penumpang di dalam kereta itu juga mendengarnya. Demikian juga dengan masyarakat di sekitar stasiun itu. Tak hanya itu, bagian depan kereta juga terlihat ada bekas benturan sesuatu. Kita tahu setiap kereta akan diservis dulu sebelum berangkat. Penanggung jawab pada saat itu juga mengkonfirmasi dengan polisi bahwa tidak ada masalah dengan bagian depan kereta sebelum berangkat. Ini berarti kereta itu memang benar-benar telah menabrak sesuatu pada saat itu, meskipun yang ditabrak itu bukan manusia, katakanlah sesuatu yang lain. Namun setidaknya dapat melihat sesuatu yang ditabrak, bukan? Tetapi masalahnya, tidak ada sesuatu apapun yang ditemukan di tempat kejadian. Jika itu adalah manusia, tetapi tidak ditemukan mayatnya. Jika itu adalah suatu benda, tapi tidak ditemukan bekas pecahan apapun. Dan jika itu adalah hantu, tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa bagian depan kereta itu ada bekas benturan yang kentara. Singkatnya, peristiwa ini masih menjadi misteri hingga detik ini. Belakangan peristiwa serupa kembali terjadi pada tahun 2014. Namun kali ini tidak hanya disaksikan langsung oleh kondektur, tetapi juga oleh banyak penumpang dan orang-orang di peron stasiun. Peristiwa ini terjadi di Prefektur Osaka. Pada tanggal 16 November pukul 04.19 waktu itu, sebuah kereta tiba-tiba mengerem saat melewati stasiun. Pasalnya kondektur melihat seseorang melompat ke rel dari peron. Tetapi karena keretanya terlalu cepat, orang yang melompat itu akhirnya tertabrak juga dan terseret beberapa saat. Kondektur kereta segera melapor ke perusahaan dan menghubungi kantor polisi setempat. Pada saat itu, banyak orang di peron mereka menyaksikan langsung kejadian itu. Salah satu saksi mata mengatakan, melihat seorang wanita tua berteriak-teriak sambil melompat dari peron, kemudian tertabrak kereta api yang melaju kencang. Namun anehnya tidak ditemukan jejak apapun juga. Karena cukup banyak saksi pada saat itu, sehingga ada yang memosting kejadian itu ke dunia maya dengan judul "Ada orang yang melompat ke tram dan lenyap seketika." Saat itu kejadian tersebut sempat viral di Jepang.
Jelas-jelas kereta itu menabrak seseorang dan banyak saksi mata yang melihatnya, tapi kenapa tidak menemukan jejak apapun? Polisi kemudian memeriksa CCTV. Ternyata memang ada seorang wanita tua tergeletak di jalur tram saat itu. Setelah kereta berhenti, wanita tua itu merangkak keluar dari rel kereta dan berkata, "Kenapa saya berada di sini?" Lalu dia naik ke peron dan pergi. Selain itu, polisi juga mengatakan bahwa mereka akan melacak keberadaan wanita tua itu berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh saksi mata dan rekaman video tersebut. Penjelasan yang diberikan polisi sepertinya sudah menemukan jawabannya, padahal setelah dipikir-pikir, itu merupakan salah satu misteri besar bagi polisi setempat. Pertama, para saksi mata mengatakan bahwa mereka menyaksikan wanita tua itu melompat dari peron. Sementara menurut polisi, wanita tua itu sebelumnya telah terbaring di jalur tram. Bukankah ini sangat kontradiktif? Lagi pula, katakanlah wanita tua itu sebelumnya telah berbaring di rel, seharusnya dapat melihat bagaimana dan dalam kondisi seperti apa dia berbaring di sana. Tetapi polisi tidak menjelaskan hal ini. Kedua, wanita tua itu merangkak keluar dari bawah kereta, lalu naik ke peron dan pergi. Serangkaian tindakan ini tidak seperti wanita tua. Gerakannya tampak begitu lincah, dan tak seorang pun yang melihat keseluruhan proses ini. Yang mengherankan, bagaimana ceritanya polisi bisa mengetahui bahwa wanita tua itu berkata, "Kenapa saya berada di sini?" Bukankah ini agak membingungkan? Oleh karena itu, penjelasan polisi ini tampaknya dibuat-buat untuk menenangkan keadaan. Tetapi IQ mereka tampaknya agak rendah, karena penjelasannya justru berakibat sebaliknya. Tentu saja, gerangan apa yang terjadi sebenarnya, hal itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Terakhir, kita bedah lagi kisah nyata lainnya yang terjadi di sebuah stasiun Tokyo, Jepang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 September 2016 pukul 7.05 pagi waktu setempat. Seorang konektur di peron melihat seseorang di terowongan, sekilas terlihat seperti seorang remaja laki-laki. Sang kondektur kemudian segera menekan tombol berhenti darurat di peron, dan kereta dari seluruh prefektur pun berhenti. Kemudian para kondektur di peron mulai mencari remaja itu di terowongan, tetapi setelah lebih dari setengah jam mereka tidak menemukan apapun. Mungkin ada yang menduga jangan-jangan kondekturnya salah melihat. Namun bukan hanya kondektur yang melihat anak itu, tetapi beberapa kondektur lainnya juga melihat fakta yang sama. Dan ketika para kondektur itu tidak menemukan objek yang dicari, mereka juga menggunakan kamera pengawas untuk mencarinya. Dalam kamera, mereka secara samar-samar melihat seorang anak laki-laki naik dan turun dari peron ke terowongan, kemudian naik dari terowongan ke peron lagi, lalu lenyap. Tentu saja ada kemungkinan lain, seseorang salah melihat dan menekan tombol berhenti secara tidak sengaja. Akibat menekan tombol darurat itu, semua kereta api di prefektur itu pun berhenti. Karena kesalahan ini akan berdampak pada pekerjaan, jadi para kondektur di stasiun bekerja sama dengan serempak mengatakan bahwa mereka memang melihat seseorang dengan maksud menghindari tanggung jawab dari kelalaian kerja. Jika kejadian terakhir ini bisa secara paksa dijelaskan dengan alasan ini, maka penjelasan dari dua kejadian pertama di atas tidak semudah itu menurut akal sehat. Apalagi peristiwa kedua, karena saksi mata yang melihatnya dan banyak di antara mereka adalah penumpang, sehingga tidak ada kepentingan yang sama, dan masuk akal jika dikatakan tidak ada kebohongan untuk tujuan yang sama. Oleh karena itu, tidak mudah menjelaskan hal semacam ini dari sudut pandang ilmiah. Umumnya hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, orang-orang kemudian akan menghubungkannya dengan alien atau peristiwa supranatural. Oleh karena itu, setelah terjadi peristiwa ini, orang-orang pun mengaitkannya dengan peristiwa gaib. Sekedar diketahui, pada 1 September 1923 terjadi gempa besar di wilayah Kanto, Jepang. Diperkirakan sekitar 140.000 orang tewas akibat gempa ketika itu. Jadi orang-orang pun menghubungkan kejadian di atas itu dengan roh dari korban gempa Kanto. Sejumlah ahli Jepang kemudian menganalisis kejadian itu dan menyimpulkan bahwa ada 4 kemungkinan dari peristiwa di atas. Kemungkinan pertama, memang benar ada seseorang yang ditabrak kereta, tapi sulit untuk dijelaskan kenapa tidak ditemukan mayat korban. Kemungkinan kedua,
Halusinasi kolektif artinya terjadi halusinasi secara bersama, baik kondektur atau orang-orang di peron. Misalnya seperti ketika melihat sebatang pohon, terkadang sekilas akan tampak seperti seseorang, dan orang-orang pun secara bersamaan akan merasa objek itu tampak seperti sesosok manusia. Ini merupakan halusinasi kolektif dalam waktu yang sama. Kemungkinan ketiga, frekuensi rendah. Menurut mereka yang pernah meneliti hal-hal gaib, bahwa seseorang akan melihat atau mendengar atau merasakan sesuatu yang gaib di sekitar di bawah 20 Hz. Dalam kondisi normal, seseorang dapat mendengar suara di antara 20 hingga 20.000 Hz. Umumnya kita tidak akan dapat mendengar suara ketika berada di bawah frekuensi 20 Hz. Ketika terdengar suara di bawah 20 Hz, maka hampir bisa disimpulkan telah terjadi halusinasi. Karena itu hal-hal gaib seperti itu disebut spot gaib, yakni suatu tempat yang kerap terdengar sesuatu di bawah frekuensi 20 Hz. Banyak YouTuber supranatural yang secara khusus menelusuri makhluk-makhluk halus seperti itu di rumah hantu atau tempat yang angker, memiliki semacam alat yang dapat menerima frekuensi suara di bawah 20 Hz, kemudian meningkatkan frekuensinya agar terdengar. Perangkat ini hanya dijual di Amerika Serikat, tidak ada di Jepang. Berikut mari dengarkan sejenak sepenggal musik atau suara di bawah 20 Hz. Gimana pemirsa? Anda mendengarnya? Jangan khawatir, bagi mereka yang normal, suara dengan frekuensi rendah seperti itu tidak akan terdengar. Alien makhluk halus, semua orang bisa melihatnya, tapi tidak tahu objek apa itu, ditabrak atau tidak tahu. Dan karena tidak tahu itulah, lalu bilang itu adalah makhluk halus atau alien. Singkatnya, selama tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, maka orang-orang pun menganggapnya alien atau makhluk halus. Nah pemirsa, cukup sekian dulu pembahasan mata ketiga hari ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode mata ketiga selanjutnya.